Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humanihora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi 1. Akademik. Pemateri Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini, UIN Maliki sedang berada dalam tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang berbentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160-150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul, program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem SIAKAD, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS, semakin kecil IPK, semakin sedikit, semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Selanjutnya, materi kedua dari pemateri yaitu Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku Islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian Islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang.
namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa bisa melalui SEMA, DEMA, HMPS, dan HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Selanjutnya, pemateri dari DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, dengan Ketua Farhan Adi Morosadi jurusan Farmasi, Wakil Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Selanjutnya tugas DEMA, yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Ketiga, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi selanjutnya yaitu SEMA, Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA, advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, yaitu tugasnya untuk membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya ada wewenang SEMA, yaitu membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa atau pemilihan mahasiswa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program dan kebijaksanaan DEMA, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang terakhir, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi selanjutnya yaitu UKM. Yang pertama ada UKM Menwa, yaitu organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa yaitu mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya Provinsi dan Wiracakti Yuda UIN. Arti lomba Wiracakti Yuda yaitu 811. 8 artinya Kodam Brawijaya dan 11 adalah urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Tugasnya yaitu membantu TNI, Polri, dan juga rektor. Adapun latihan-latihan yang biasa dilakukan yaitu latihan lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. Selanjutnya ada UKM dari Pramuka. UKM Pramuka atau disebut dengan UKM Pramuka,
Rancana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana, Kuarcap Korda dan Kuarnas, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni Family Gathering, dan Musyawarah Pandega. Adapun tugasnya yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, memo, dan lain-lain. Salah satu dewannya yaitu Ops Diklat. Selanjutnya ada dari UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November tahun 1990. Lambang burung wajawali. Program kerja pengurus inti yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa Dias Natalis. Selanjutnya ada 6 bidang di PMI, yaitu sosial keagamaan, diktat atau pendelegadian, 6 bidang. Adapun 6 bidang di bidang ada 6 bidang di UKM PMI, yaitu sosial keagamaan, dikten, pendelegadian, latihan bersama, ujian PMI dan pra-ujian PMI, diktatsar, forum fasilitator, rutang, kesehatan, penelitian, pengembangan, humas. Humas ini termasuk di dalamnya adalah konsolidasi, silaturahmi, kewirausahaan, dan penyebaran ucapan. Selanjutnya ada UKM GGB, Gema Gita Wahana. Berumur 6 tahun, UKM ini masih berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Selanjutnya ada UKM SR, yaitu seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. Selanjutnya ada divisi kaligrafi, kiroah, MC, qosidah, nasyid, sholawat, gambus. Ini merupakan dari kegiatan UKM seni religius. Selanjutnya ada UKM teater. UKM ini sudah berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Selanjutnya ada UKM Mapala Tursina, organisasi penyita alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki, sosial. Kegiatan utamanya itu rekreasi, mendaki. Yang kedua ada sosial, bencana alam. Ketiga olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, susur goa. Dan yang terakhir itu kegiatannya adalah ilmiah. Selanjutnya ada UKM Unior, unit olahraga. UKM ini memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatannya yaitu latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya ada UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Haji Irfan SH MPD. Stafnya atau pengurusan Kopma, public relation atau pemasaran, personalia atau karyawan. Big event yaitu ada Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar. Unit usaha Kopma yaitu minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Selanjutnya ada UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. Terdiri dari 6 departemen yaitu event organizer, departemen studio, musik manajemen, departemen multimedia, departemen public relation, departemen social development. Spesifikasinya ada player, yaitu terdiri atas vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-player yaitu event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Selanjutnya ada UKM Taekwondo.
merupakan awal dari ranting unit Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Setiap kali kegiatan tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin train atau agenda rutin tiap tahun, ada gas huku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, diklat atau pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Selanjutnya ada dari UKM Jepret Club, klub fotografi yang tidak hanya fokus pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya, motonya adalah aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatan diklat pameran hunting besar. Selanjutnya ada dari UKM Simfoni, platformnya Simfoni FM. Program harian yaitu Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan, Muslim Zaman Now, Halo Kampus, and Free Line. Program mingguan ada Simfoni Weekend Show, Daebak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Card, Soda, Diary Mami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulan yaitu Off Air, Simfoni Indie Awards Station, On Air, Daily Program, and Weekly Program. Selanjutnya ada dari UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro LPK2M yaitu kajian melatih nalar melalui kajian penelitian yaitu melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset dan lain-lain, dan juga keorganisasian. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata, buku maupun di media sosial. Selanjutnya ada dari UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi memiliki kesadaran nurani, filosofis teks UAPM melambangkan independensi. Produk Kipos berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis. Agenda rutin diklat tingkat dasar, upgrading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Selanjutnya ada materi dari pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI, dengan judul Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Adapun dari kata yang bisa kita kutip dari ucapan beliau yaitu dosen tidur nggak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili sama wakil rakyat saja. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harus sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harusnya melayani rakyat. Saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ, juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu dibilang alumni UIN Malang. Agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang, agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua yaitu disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%, melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli
Lalu terjadilah inflasi tipis dan juga banyak kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data, internet, bantuan subsidi BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tetap muka, kita harus melakukan kolaborasi heksahelix agar selesaikan wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya di model pandemik, akan tetapi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia, kemajuan teknologi, yaitu 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan socio-teknopreneur, dan epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, kesalehan, atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, barang siapa yang mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, kuasailah ilmu. Selanjutnya ada materi dari Bapak Basri Zain, yaitu moderasi beragama, dengan judul Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesian Islam, atau yang berarti konseptualisasi moderasi dalam konteks Indonesia. Ada 2 arus besar, yaitu Islam Sunni dan Islam Syiah. Pelabelan sosiologis Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisional, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label paling kontemporer Islam moderat dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab. Pakailah aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah dengan oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang, seperti ceramah, dakwah, memimpin organisasi. Memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain, yang ada hanya Islam. Tapi menurut sosiologis ada perbedaan karena beda pemahaman, ada yang radikal, ekstrem, dan lain-lain. Definisi moderasi yaitu secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Secara terminologi, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi, dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika serta teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurist and Muslim scholar. Kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? Yang pertama yaitu karena Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Selanjutnya ada historisitas Islam di Indonesia, yaitu masuknya Islam ke Nusantara via dakwah not war atau tidak perang. Yang ketiga yaitu karakter masyarakat Indonesia yang dekat dengan kesantunan dan harmoni, akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not the middle extreme Arab. Dan yang keempat yaitu ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika.
Pesan kepada mahasiswa, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, berkebinekaan. Sekian hasil resume saya. Apabila ada kesalahan kata dan ketidakjelasan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.